episode 51. Oma Stacy masih menunggu rahasia yang akan dibicarakan Valencia. Tapi wanita itu sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia memilih pergi ke dalam villa untuk menghindari tatapan Andre yang menakutkan. "Valencia, mau kemana? Kamu belum membicarakan apapun kepada Oma," ujar wanita sepuh itu. Tapi Valencia telah berlalu. Oma Lily menemani Putri di kamar, sedangkan Nathan masih menyelesaikan beberapa urusan dengan Pak Benny. "Oma senang, akhirnya yang menjadi istri Nathan kamu, bukan wanita lain." Padahal Oma sempat berpikir kalau Nathan menikah dengan Valencia. Tapi nyatanya dia mendengar semua ucapan Oma, ujar wanita sepuh itu. "Oma harap kalian cepat mendapatkan momongan, jangan menunda-nunda." Putri hanya tersenyum mendengar semua ucapan wanita sepuh itu. Tapi tiba-tiba Nathan nyeletuk. "Iya Oma, aku tidak akan menunda urusan seperti itu. Iya kan sayang?" ujar Nathan sembari mengedipkan salah satu matanya ke Putri. Putri membalas dengan senyuman yang sinis. "Ya sudah, Oma mau kembali ke kota B." Wanita sepuh itu beranjak dari kursi. Putri membantu wanita sepuh itu untuk berdiri. "Kenapa cepat sekali? Oma tidak menginap di sini?" tanya Putri. "Tidak ada yang menyukai Oma di sini. Daripada Oma diracun, mending Oma kembali ke kota B. Dan Oma menunggu kedatangan kalian ke rumah Oma." Putri melirik ke arah Nathan, dan itu diperhatikan Oma. "Kenapa? Apa Nathan tidak mengizinkanmu keluar dari rumah?" tebak Oma Lily. "Iya Oma, aku tidak mengizinkannya keluar dari rumah," sahut Nathan. "Oma tahu, kamu melakukan ini semua karena takut istri kamu dilirik pria lain. Boleh melakukan seperti itu, tapi jangan terlalu. Kasihan Putri harus kamu kurung di rumah besar itu. Apalagi dikeliling keluargamu, pasti membuatnya tidak nyaman." "Oma tenang saja, aku akan menjaga istriku. Mereka tidak akan berani menyentuh istriku," sahut Nathan, dan Putri kembali tenang ketika suaminya mengatakan kata itu lagi. Nathan mengantarkan Oma Lily sampai ke depan pintu utama. Tinggallah Putri seorang diri di kamar, menatap penampilannya yang masih mengenakan kebaya, dan menatap cincin yang ada di jari manisnya. "Seharusnya aku yang ada di posisimu," ujar Valencia dari depan pintu kamar. Putri menatap ke arah pintu. Wanita itu langsung masuk tanpa meminta izin kepada pemilik kamar. "Nathan lebih memilih wanita hina sepertimu daripada wanita derajat sepertiku," ujar Valencia sembari menatap Putri dari atas sampai bawah. "Kamu tahu, Nathan menikahimu karena dia menginginkan posisi pemimpin di Alexander Group. Dia tidak cinta kepadamu." "Iya, aku tahu. Dia memang tidak mencintaiku," sahut Putri. "Wah, kamu tahu. Tapi kenapa kamu masih bodoh?" ejek Valencia sembari tersenyum mengejek. "Sepertinya kata bodoh itu tidak tepat, tapi kata yang pas untukku adalah pintar. Karena orang kaya seperti Nathan mau menikahi wanita hina sepertiku. Jadi dengan kata lain, aku pintar membujuk Nathan untuk menikahiku," sahutnya sembari menatap Valencia. Wanita itu terdiam. Dia seperti habis kata-kata untuk melawan Putri. "Lambat laun rahasiamu akan aku bongkar," ancamnya. "Jangan lambat laun, tapi lakukan sekarang. Tapi ingat, hukuman apa yang akan kamu dapatkan ketika membongkar aibku," sahut Putri. "Sekarang keberuntungan masih di pihakmu, tapi suatu saat keberuntungan akan berpihak kepadaku. Aku akan mengambil Nathan darimu, ingat itu," ancamnya dan berlalu. Tapi ketika di dekat pintu, Valencia membalikkan badannya. "Iya, ambil saja kalau kamu bisa. Akan aku pastikan Nathan tergila-gila padaku dan tidak akan mau menikahimu," suruh Putri. Valencia mengentakkan kakinya keluar dari kamar itu, dan dia berpapasan dengan Nathan. Pria itu langsung menarik tangan Valencia, membawa ke tempat yang sepi. "Sekarang kamu merasa dia sainganmu?" ejek Nathan. "Dia bukan sainganku," Valencia marah. "Kalau memang bukan sainganmu, kenapa kamu ingin merebutku darinya?" Nathan langsung berlalu. Dia tidak membutuhkan jawaban dari Valencia. "Apa yang dilakukan wanita itu di kamar?" tanya Nathan ke istrinya. "Dia ingin mengambilmu dariku. Aku bilang ambil saja," sahutnya sembari membersihkan sisa-sisa makeup di wajahnya. "Hati-hati dengannya. Dia sudah tahu siapa kamu." "Aku tidak takut," sahut Putri. "Iya, aku tahu, kamu tidak takut. Tapi jika orang lain tahu, reputasiku akan hancur," ujar Nathan sembari berbaring di atas kasur. "Seharusnya kamu tahu konsekuensinya ketika menikahiku." "Iya, aku tahu," sahutnya sembari memejamkan matanya. Putri melirik pria itu dari balik cermin. "Kalau kamu tidur di sana, aku nanti malam tidur di mana?" "Di badanku," sahut Nathan dengan mata tertutup. "Ogah tidur di badanmu." Putri memperhatikan kursi yang terbuat dari kayu. "Badanku sakit semua kalau tidur di kursi itu," gumamnya bingung. "Lebih baik aku mandi." Putri membawa pakaiannya ke dalam kamar mandi.
Setelah selesai mandi, dia keluar dan masih mendapati suaminya yang tengah tertidur dengan sangat pulas. "Nathan, aku lapar," ujar Putri pelan. Tapi pria itu tidak mendengar ucapan Putri. "Nathan, aku lapar," teriak Putri. "Ah sial, kenapa kamu teriak di telingaku?" Seketika Nathan langsung duduk dari posisi berbaring. "Kamu dari tadi aku panggil tapi tidak dengar, aku lapar," rengeknya. "Hubungi Andre," titahnya. Semua Andre, gerutu Putri dan terdengar Nathan. Pria itu memilih melanjutkan tidurnya. Putri menghubungi Andre. Dalam sekejap pria itu ada di depan pintu, mengetuk pintu kamar secara perlahan. Lalu Putri segera membuka pintu kamar. "Ada apa Putri?" tanya Andre. "Aku lapar, kata Nathan panggil kamu," sahutnya. "Kamu mau makan apa?" tanya Andre. "Boleh request juga?" Andre menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu aku mau mie ayam, boleh?" "Baiklah, akan aku katakan kepada Koki. Kalau dimasak dulu lebih baik nggak usah. Apa di dekat sini tidak ada yang jualan mie ayam?" "Aku sangat merindukan makanan itu dengan potongan daging ayam yang lezat," ujarnya membayangkan makanan itu telah masuk ke dalam tenggorokannya. "Ya sudah, akan aku carikan mie ayam itu untukmu." Andre berlalu. "Tunggu, aku mau makan di warung itu, jangan dibungkus." "Tapi Tuan Nathan bagaimana?" tanya Andre khawatir. "Dia sedang tidur, aku akan meminta izin kepadanya." Putri masuk ke dalam kamar dan kembali menghampiri suaminya. "Nathan, aku makan mie ayam," ujarnya pelan. "Boleh?" tanyanya lagi. Nathan terlalu lelah sampai dia tidak mendengar ucapan istrinya. "Aku pergi dengan Andre ya," ujar Putri dan berlalu keluar dari kamar menemui Andre. Pria itu melajukan mobil menuju warung yang menjual mie ayam. Untuk sampai di sana, mereka harus melewati pepohonan tinggi karena warung berada di dekat kawasan padat penduduk. Setelah sampai di sana, Putri langsung memesan mie ayam untuknya dan Andre. Pria itu menolak, tapi Putri memaksa untuk menemaninya makan. "Nanti Tuan Nathan marah," ujar Andre. "Dia sedang tidur, nanti kita bungkus satu untuknya, pasti dia tidak akan marah." Makanan ini bukan seleranya, mana mau dia makan makanan seperti ini. Nathan masih tertidur dengan sangat pulas. Diam-diam Anggun masuk ke dalam kamar itu. Dia melihat Putri sedang keluar dengan Andre. Dan ini kesempatan untuknya menggoda Nathan. Dia melihat Nathan tidur masih mengenakan pakaian yang digunakan pada saat akad nikah tadi. "Ya ampun, ganteng banget," gumamnya sembari mendekati tempat tidur. Dia ingin menyentuh hidung Nathan yang mancung. "Aduh bibirnya," Anggun menelan salivannya ketika membayangkan dia dicium pria itu. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Anggun kaget, begitupun yang sedang membuka pintu kaget. "Mau apa kamu di sini?" Valencia menarik tangan Anggun. "Kamu mau apa di sini?" tanya Anggun balik. Valencia tersenyum sembari memperhatikan Anggun. "Aku bisa menebak kalau kamu menyukai Nathan, iya kan?" Tidak," saut Anggun gugup. "Lalu untuk apa kamu di sini? Kamu dan Nathan hanya saudara tiri. Tidak baik kamu di sini." "Lalu untuk apa kamu di sini? Kamu juga tidak ada hak di sini. Ini kamar Putri," saut Anggun ketus. "Siapa bilang aku tidak ada hak?" Valencia memutari tempat tidur. Dia naik ke atas tempat tidur dari sisi yang lain. Dia mengelus rambut Nathan, tapi tiba-tiba tangannya dicengkram dengan sangat keras. "Mau apa kamu?" Nathan menghempaskan tangan Valencia dengan kasar. "Aku hanya mau menunjukkan kalau kamu punyaku," saut Valencia. "Keluar kalian!" teriak Nathan marah. Anggun keluar dari kamar itu diikuti Valencia. Tidak berapa lama Putri kembali dengan membawa satu bungkus mie ayam. "Kamu sudah bangun?" tanyanya sembari membuka bungkus mie ayam dan menunjukkan ke Nathan. "Dari mana saja kamu?" tanyanya sembari bersandar di kepala tempat tidur. "Aku beli mie ayam dengan Andre. Aku tadi sudah meminta izin kepadamu." "Minta izin dari mana? Aku dari tadi tidur dan tidak pernah mengizinkanmu pergi." "Sudah, jangan marah, ayo makan dulu." Putri mengulurkan mangkok yang berisi mie ayam kepada Nathan, tapi suaminya menolak. "Makanan apa itu?" tanyanya. "Mie ayam, ini enak loh." Putri menunjukkan uap panas yang keluar dari mangkok itu. "Mana punyamu?" tanya Nathan lagi. "Aku dan Andre sudah makan di sana." "Apa? Kamu makan di sana dengan orang lain?" teriaknya marah. "Aku kan sudah minta izin denganmu." "Siapa yang mengizinkanmu? Aku tidak pernah mengizinkanmu. Baru 1 hari menikah tapi sudah nakal. Bagai hukumannya, suapi aku makan." "Hah?" Putri bingung. "Ayo cepat. Atau hukumanmu mau aku ganti dengan ciuman?" "Ogah." Putri menyendokkan mie ayam dan mulai menyuapi Nathan. "Apa tidak bisa kamu duduk?" protes Nathan. Putri menyuapi suaminya dalam keadaan berdiri. Hal itu mengganggu Nathan. "Ya sudah, geser," ujar Putri. Nathan menurunkan kakinya dan Putri duduk di samping suaminya. Dia menyuapi suaminya. Tapi tiba-tiba Nathan kepedasan. "Kamu mau membunuhku?" teriak Nathan kepedasan.
Enggak, Putri mengambil minum dan menyerahkan ke suaminya. Dia meletakkan mangkok itu di atas meja. Kenapa berhenti? Tanya Nathan setelah menghabiskan 1 gelas air putih. Kan pedas, daripada kamu sakit perut. Aku masih sanggup. Nathan membuka mulutnya dan Putri kembali menyuapi suaminya. Melihat suaminya yang banjir keringat membuatnya lucu. Setiap satu suap Nathan menghabiskan 1 gelas air seperti itu terus berulang. Akhirnya mie ayam itu habis. Dan Nathan mengelus perutnya yang kekenyangan air daripada mie ayam. Tapi tiba-tiba perut Nathan mulas. Pria itu berlari ke kamar mandi, mengeluarkan makanan itu dari dalam perutnya. Setelah cukup lega dia keluar. Karena kamu aku sakit perut, gerutu Nathan. Apa semuanya keluar? Tanya Putri khawatir. Iya, semuanya keluar, sahut Nathan sembari berbaring memegang perutnya. Lalu, ayamnya juga keluar? Tanya Putri lagi. Bukan hanya ayamnya yang keluar, sayur dan cabenya juga keluar. Aku merasa bokongku pedas seperti gilingan. Bersambung.